pendapatan bersih dari setiap order trip yang kita terima, itulah yang kita bawa pulang ke rumah. Bukan platinum, bukan performa, dan bukan juga poin. Tapi yang jelas yang saya tahu, sepengetahuan saya, akun yang seperti itu akun yang tidak akan konsisten pendapatan per harinya yang akan dibawa pulang ke rumah. Karena ada jeda waktu seketika dapat order dan dalam kurun waktu penyelesaian order tersebut karena menunggu. Oke, kita cek pendapatannya di hari ini 25.600 dikarenakan 5,5 jam kerja lah, setengah hari. Di tanggal 29 saya dapat 538.000, di hari Selasa dapat 502.000, di hari Senin saya dapat 500.000 juga, di hari Minggu libur, di hari Sabtu libur karena memang itu saya putuskan buat libur yang bertepatan dengan hari besar saya. Di hari Jumat di malam Natal saya kerja 510.300. Di tanggal 23, 22, 21, 20 di Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya libur dikarenakan anak saya sakit. Oke teman-teman, kembali lagi channel saya Putra Rezeki di sini. Salam satu aspal. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan dilancarkan terus ya rezeki teman-teman beserta keluarga. Di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi pengalaman yang dialami teman saya, khususnya di area Kota Medan. Dan mungkin juga pernah teman-teman alami case yang seperti ini. Jadi gini, teman saya karena kepengen ngejaga banget platinumnya, ya yang dimana Gojek memberikan rewardsnya seperti di kota saya, yakni voucher 150.000 per bulannya. Sampai-sampai dia lupa yang kemarin saya pernah bilang, yang kemarin pernah kami dan teman-teman lainnya saling sharing, gimana ngebentuk akun Gojek yang stabil gacornya. Alhasil, singkat cerita, akunnya jadi nggak karuan gitu. Maksud saya, kapasitas akunnya tidak mampu lagi tembus di pendapatan seperti biasa per harinya. Sebenarnya akunnya nggak hancur-hancur amat. Dan sebelumnya, akun teman saya bisa mampu tembus di angka 350.000 sampai dengan 400.000 dalam satu hari. 12 jam kerja atau bahkan dengan 13 jam kerja. Tapi sekarang malah naik turun pendapatannya. Bahkan beberapa hari lalu dia japri ke saya buat nembusin di angka 200.000 sampai dengan 250.000 aja per harinya sudah ngos-ngosan loh, sampai malam kali katanya. Seperti biasa dari subuh atau pagi loh dia gerak dari rumah. Teman-teman tahu nggak kenapa bisa seperti ini? Dan aku yakin pastinya teman-teman pernah alami hal yang kayak gini. Tiap hari on beat atau konsisten on beat di 6 hari kerja sehari libur misalnya. Terus jaga performa, poin, tidak pernah cancel orderan. Intinya dijaga kali tuh akun Gojek drivernya supaya clean sheet, alias supaya gelar platinumnya gak jatuh. Atau pernah dengar perkataan-perkataan orang kayak gini, jangan milih-milih order, itu sudah masuk ke akun kita, itu rezekinya jangan tolak, nanti bakalan anyep loh akunmu. Ya emang bener, gak ada yang salah soal pernyataan atau persepsi demikian. Atau nonton channel YouTube yang isinya hanya tips dan trik gacor tapi gak pernah nge-share pendapatan yang real ke publik. Dia bilang, ntar kalau saya share pendapatan, teman-teman menganggap saya itu sok hebat lah, pamer pendapatan lah. Alhasil, ngebacot gak jelas, teori demi teori, seperti ada di tips pintar di aplikasi GoPartner kita masing-masing. Ngebacot soal jaga performa, rating, jangan pilih-pilih order, ambil semua order biar gacor. Aduh, bullshit tau gak? Atau ada lagi case yang kayak gini, teman-teman pernah dengar juga. Setting di aplikasi, pakai mood dan pakai tag GPS dan kayak gini, kayak gitu, bla 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 bla. Terus uninstall aplikasi yang nggak perlu, yang nggak penting. Ntar nantinya berat loh aplikasi GoPartner ya, macam lah semua. Tapi yang bilang kasih tips tersebut, akunnya pun gacornya sebulan, 2 bulan, terus akunnya jatuh bangun lagi. Akunnya nggak stabil gitu pendapatannya. Cari akun gacor bertahun-tahun itu susah loh, bisa kehitung pakai jari. Dan ada juga teman-teman saya beranggapan seperti ini, 30 trip atau 35 trip aja sudah sombong loh, nazubillah. Patokan kegacoran itu adalah trip yang diterima akunnya per hari.
Terus ada juga kasih tips gacor, share pendapatan ke publik tapi nggak dikasih tahu riwayat order pertama diterima dan orderan terakhir selesai jam berapa. Atau ada juga teman-teman saya case-nya kayak gini, sudah merasa gacor terus keluarnya siang, berprinsip dalam hati tetap gacor kok, ngapain mati-matian keluar subuh lagi, ngomong sana sini akunnya tetap gacor meskipun keluar siang. Giliran akunnya gak gacor alias anyep, gimana ada delay di akunnya, takut temannya ngebully, dia bilang berbagai macam alasan, di rolling lah gacornya karena keseringan aku keluar siang katanya. Ya pada intinya penyebab kehancuran akun Gojek kita sendirilah yang buat akun kita sendiri hancur. Gini ya cuy, ku bilang sama kalian, aku mati-matian keluar subuh terus share tips dan trik lewat video-video sebelumnya dan menunjukkan pendapatan konsisten per harinya. Bukan aku merasa sok hebat di depan kalian, bukan aku merasa sok hebat di depan teman-teman, bukan itu goalnya. Aku dan kalian itu sama-sama driver ojek online. Terlepas dari teman-teman punya sudut pandang dan pendapat yang berbeda loh. Akhirnya aku menemukan celah dari sistem Gojek yang terbaru alias berubah-ubah sepanjang waktu, yang dimana sistemnya terus berkembang. Ini menurut pengalaman saya, menurut yang saya tahu. Lewat channel inilah aku ingin berbagi pengalaman. Aku ingin pendapatan yang aku bawa pulang tiap hari mendekati 500.000 per hari kotor. Kalian juga bisa membawa pulang pendapatan yang sama, gak jauh berbeda sama sekali denganku. Itulah goal pentingnya, dan itulah prinsipku, dan itulah juga alasan kenapa istriku dan teman-teman dekatku ngedukung buat channel YouTube ini. Kalau dipikir-pikir, ya buat apa juga nge-share seperti ini? Untungnya nggak ada, malahan rugi, karena makin banyak dan nambah saingan, dan justru makin lama pulangnya, betul nggak? Tapi karena aku pernah di posisi kalian, merintis dari nol banget, dari gelap ketemu gelap, on beat subuh, istri dan anakku belum bangun, masih tertidur pulas. Selesai aku kerja alias off beat pun karena kelewat malam, sesampai di rumah istri dan anakku sudah tertidur. Sumpah, aku ngerasa waktu untuk keluarga tidak ada sama sekali. Pelan-pelan aku belajar dari pengalaman, sharing juga ke teman-temanku pejuang subuh. Jadi gini, langsung aja ya, tapi jauh-jauh ya, bukan takabur juga. Aku berkata demikian. Kenapa akunku nggak pernah goyang sama sekali? Selalu konsisten di angka 500.000 per hari, ataupun mendekati segitulah. Dan teman-teman dekatku yang tahu soal akunku. Dan 1 bulan terakhir ini aku juga share live video yang dimana aku offbeat 10 hari dalam kurun waktu 2 minggu kemarin. Karena ada sesuatu hal, serta aku offbeat juga dalam 5 hari belakangan ini dikarenakan anakku masuk rumah sakit. Tapi begitu onbeat, tetap akunku nggak goyang sama sekali, nggak gacor ataupun nggak anyep, tetap baik-baik aja. Ini tips dan trik yang harus kalian pahami, dan semoga bisa kalian terapkan di akun kalian. Jaga selalu ritme pendapatan yang kalian peroleh di setiap bulannya. Tanpa kalian sadari, itulah yang disinkron, yang diakumulasikan ke bulan berikutnya. Contoh nih, akunku sendiri. Kapasitas akunku bisa tembus di angka 12 juta, bahkan bisa tembus 13 juta per bulannya. 5 hari on beat dalam waktu seminggu. Walaupun Sabtu on, untuk menutupi semisal di hari kerja aku libur, seperti di tiap Senin di beberapa video sebelumnya. Pendapatan itulah aku usahakan konsisten yang dibawa pulang ke rumah. Bukan kayak orang-orang kebanyakan di luar sana, dijaga trip, bahkan poin, bahkan ada lagi jaga performa supaya platinumnya terus. Sampai-sampai ada orderan food yang promo yang nunggunya berjam-jam pun, bahkan kelewat 2 jam lebih pun ditunggunya. Sudah tahu masa PPKM gini, dilarang berkumpul dan menimbulkan kerumunan. Tapi tetap aja PRS adakan promo gila-gilaan sampai bertumpuk lebih dari 20, 30, bahkan sampai 50 driver lebih. Itu dari driver Gojek aja. Lain lagi dari driver di aplikator sebelah ya. Dalam dekade berapa bulan terakhir ini saya lihat. Dan akhir-akhir ini ada juga saya lihat postingan teman-teman lewat video yang dikirim. Karena itu jelas melanggar aturan pemerintah di masa pandemi ini yang menimbulkan kerumunan. Di sini saya tidak menyalahkan adanya promo dari Gojek ataupun yang dibuat dari pihak Resto itu sendiri. Saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi ke pihak Gojek dan ke pihak Resto dengan adanya promo tersebut. Secara perlahan orderan di Gojek meningkat pesat dan normal seperti biasanya.
Hanya saja, tolonglah hargai kami sebagai driver. Waktu itu sangat berharga buat kami. Kalaupun adanya promo kan bisa tuh dibuat jeda waktu. Matikan aplikasi Gobisnya sementara, dan itu bukan lagi aplikasinya, supaya kami driver itu tidak bertumpuk banyaknya di beberapa resto. Tapi terlepas dari itu hak teman-teman buat ambil semua order yang diterima teman-teman. Baik lagi ke soal yang tadi ya, saya nggak bilang akun mereka nggak gacor kalau ambil semua orderan food yang berjam-jam lamanya. Tapi yang jelas yang saya tahu, sepengetahuan saya, akun yang seperti itu akun yang tidak akan konsisten pendapatan per harinya, yang akan dibawa pulang ke rumah. Karena ada jeda waktu seketika dapat order dan dalam kurun waktu penyelesaian order tersebut. Karena menunggu. Kalau ada bonus skema intensif, iya mungkin sama pendapatan yang akan dibawa pulang ke rumah. Tapi sekarang nggak ada. Pendapatan bersih dari setiap order trip yang kita terima, itulah yang kita bawa pulang ke rumah. Bukan platinum, bukan performa, dan bukan juga poin. Tapi pendapatan bersih yang dibawa pulang ke rumah. Nah, untuk makan anak istri. Intinya tersimpul lagi nih. Konsisten pendapatan di tiap bulannya. Kalau bulan ini perharinya bisa tembus 300.000 dalam tempo waktu 12 jam, dan itu masih kurang cukup buat teman-teman, tambah waktu dan keluar on beat subuh atau overtime waktu 1 jam lagi menjadi 13 jam, dengan catatan nambah pendapatannya secara perlahan aja. Semisal menjadi 350.000 per hari di bulan berikutnya, pertahankan dan kurangin tempo waktunya, jangan 13 jam. Seperti biasa, 11 atau 12 jam. Lakukan terus-menerus dan latih akunnya pelan-pelan, step demi step. Lama-lama, kapasitas akunmu mampu tembus di angka 500.000 per hari. Dan aku doain, semoga tips dan trik ini bisa berhasil di akun kalian. Karena niatku dan usaha kerja keras kita tidak pernah mengkhianati hasil akhir. Oke? Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang pantas dan berkenan. Dan mohon maaf juga bila lewat panjang durasi. Segitu dulu yang ingin saya sampaikan. Like kalau emang suka sama video ini, dislike kalau emang tidak suka. Bantu share kalau video ini bisa bermanfaat untuk orang lain, buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih banyak sudah bantu support channel ini ya. Tetap safe trading ya teman-teman. Keluarga menunggu di rumah. Dadah. Oke teman-teman, kita langsung buka aplikasi GoPartner ya. Ini dia aplikasi GoPartnernya. Kita langsung klik masuk. Oke, di hari ini saya setengah hari kerja. Ya, dikarenakan biasa ngantar ribu negara check up ke dokter di Mitra Medica. Dan seperti biasa juga saya dapat performa hari ini 88%, gak pernah 100%. Jarang saya pernah 100% lah. Bisa kehitung pakai jari. Ini 14 order, dari 16 order saya dapat 225.000. Ya 5 jam lebih lah, hampir setengah hari. Di riwayat order terakhir selesai pengantaran itu di jam 11.57. Saya on beatnya di jam setengah 7 pagi, 6.33 langsung buka dasar. Di tanggal 29 saya agak larut ya. Memang belakangan ini saya agak siang on beatnya ya, dikarenakan anak saya masih dalam pemulihan lah. Tanggal 29 setengah 8 malam selesai, jam 8 malam lah selesai pengantaran. Itu on beatnya itu di jam berapa ya? Jam setengah 6 pagi selesai pengantaran 5.55. 28 juga gitu, setengah 7 malam. On beatnya itu di jam 7 pagi malahan. Di tanggal 27 setengah 7 malam juga on beatnya itu di jam ini dia, setengah 5 pagi normal. Di tanggal 24 saya beres cepat, jam 5 sore setengah 6 lah saya selesai. On beatnya itu di jam 5 pagi, 5.21 selesai pengantaran. Oke, kita cek pendapatannya di hari ini 25.600 dikarenakan 5,5 jam kerja lah, setengah hari. Di tanggal 29 saya dapat 538.000, di hari Selasa dapat 502.000, di hari Senin saya dapat 500.000 juga, di hari Minggu libur, di hari Sabtu libur karena memang itu saya putuskan buat libur.
yang bertepatan dengan hari besar saya. Di hari Jumat di malam Natal saya kerja 510.300. Di tanggal 23, 22, 21, 20 di Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya libur dikarenakan anak saya sakit, masuk rumah sakit. Oke, ini saya tutup ya.